Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, ketemu lagi pada sesi berikutnya. Kita masih dalam keadaan sehat gitu ya. Bu kayaknya udah sore, udah agak lemes nih kayaknya nih ya. Ya. Apa belum masak kali di rumah nih? Belum Pak. Belum. Ya, titipin aja dulu ya dapurnya ya. Seperti itu. Baik. Pada sesi ini kita masih membahas modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Pada sesi ini yaitu sesi ke-8 adalah tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini nanti Hamil Bu ya? Ada Pak. ada ya, alhamdulillah ya. Nah, Iya. ini materi sangat penting sekali nih. Perlu didengarkan dengan baik-baik. Nanti kita akan putar video juga ya. Di sini nih. Saya ingin menyampaikan sesuatu nih bahwa anak tinggi, sehat dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan, Bu. Seperti itu. Jadi kalau memang Ibu sekarang ini sedang mengandung nih, bagus sekali nih materinya, Bu ya. Nah, untuk menunjukkan bagaimana Ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film bersama. Oke. Baik. Videonya nanti atau filmnya kita akan putar, Bu ya. Tolong disimak, Bu ya. Nah, ini film tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Ada cerita Yudi dan Ibu Bidan di situ ada, dan istrinya juga seperti itu. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Baik, Bu ya. Video ini sudah selesai ya, atau filmnya sudah selesai. Nah, saya ingin bertanya nih, ada nggak yang Ibu ingat dari film yang tadi Ibu-ibu tonton? Saya Pak, Ya, silakan. itu anaknya pendek Pak. Oke, anaknya pendek katanya ya. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Saya nggak tahu Pak. Ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kayak dibuka bukunya coba, dilihat Iya, Pak. catatannya. Iya, iya, Pak. Iya. Tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan di situ ya. Oke, ada. Ada Pak. Apa, Bu? Apa saja yang diingat? Iya. Udah Pak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa baca ya. Oh, tadi bisa baca itu Bu ya. Baik, kalau tidak bisa baca, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita tetap nanti akan saya bantu pandu juga ya. Nah, di sini tadi itu filmnya tentang pentingnya gizi atau makanan ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat di sini apa nih Bu? Tulisannya Bu. Kekurangan gizi Pak. Dampak kekurangan gizi. Nah, kalau Ibu tadi Ibu Ani ya, Ibu Ani nggak belum bisa baca Bu ya. Iya, Pak. Nanti ada Bu Juro nih. Nah, Bu Juro nih, kalau Bu Juro bisa lihat, nanti bisa baca nih ya. Di sini akan saya bantu nih, biar didengarkan ya. Di sini ada gambar dampak kekurangan gizi. Nah, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil ya berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Nah, kemudian bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dia sudah menjadi dewasa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada gambar orang lagi hamil, ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, kemudian ada orang dewasa nih, ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan nih, ya. Ini masing-masing kondisinya. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir, ya, sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi kecil nih. Kalau tidak memperhatikan, nah saat kehamilan tidak diperhatikan gizinya, ya, kesehatannya juga, maka ketika lahir dia tadi ada gangguan atau mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kemudian jika tidak diatasi nih ya dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah
atau mudah sakit, berpotensi stunting atau tinggi tidak sesuai usianya, dan berkurangnya kecerdasan. Kemudian saat menjadi anak sekolah di sini ya, kemampuan belajarnya terganggu. Prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemudian saat mencapai dewasa ya, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah, akan berpengaruh terhadap kehidupan di rumah tangganya seperti itu. Kemudian ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan ya, bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya, akan meneruskan. Kalau ibu tidak memperhatikan saat kehamilan, nanti akan berpengaruh terhadap generasi penerusnya ya. Kasihan pastinya ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu terima kasih ya tadi atas jawabannya, yang sudah memberikan jawabannya. Kemudian kita lihat flip chart 1.2. Nah, ini selanjutnya ya. Di sini ada yang bisa baca, Ibu? Nah, Ibu Juhro, silakan baca Bu Juhro, apa nih judulnya nih? Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, Pak. Nah, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Bu Ani ya. Kedengeran ya, Bu ya? Saya kurang mendengar dikit, Kurang Pak. mendengar juga Sebelah nanti. kuping saya udah ini. Berarti nanti dibisikin aja ya ketika Ya. mau pulang. Oke. Nah, di sini ada pesan utamanya nih. Ini kan keluarga nih ya, ada lagi kehamilan, saat melahirkan dan nifas, kemudian menjadi bayi dan menjadi anak-anak. Nah, di bawah sini nanti akan saya sampaikan nih pesan utama dari film yang tadi kita lihat tadi tuh sebelumnya ya. Sebelum membahas ini kan tadi kita lihat film tuh. Nah, pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan ya, kehamilan, ini saat hamil ya. Kemudian kelahiran dan nifas. Kemudian masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Itu. 1 bulan ada 30 hari Bu ya. Kalau 9 bulan berarti ada 270 hari, kurang lebih seperti itu. Nah, masa sampai mencapai usia 2 tahun kurang lebih 720 hari. Kemudian masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Seperti yang tadi disampaikan juga, ketika ibu hamil maka ibu akan melahirkan generasi penerus. Ketika hal itu tidak dijaga dengan baik, maka generasi berikutnya akan mengalami kekurangan seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi ya, nanti ibu-ibu bisa membaca buku pintar kesehatan ibu dan gizinya. Nah, buku pintar harus selalu dibawa dalam pertemuan sebagai bahan bacaan peserta dalam melakukan kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Nah, mungkin materi kita untuk sesi 8 ini cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan lagi sama rekan saya atau nanti sama saya pada pertemuan selanjutnya. Itu ya. Baik, ibu-ibu tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik, kalau memang cukup kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin.